Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, pertemuan antara dua mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ahok, pada kesempatan acara Bentang Harapan Jakasa yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jakarta Selasa 31 Desember baru lalu. Berbuntut panjang jadinya, sahabat BN. Sebab pertemuan yang tak biasa dan tidak pernah diperkirakan oleh publik selama ini antara Anies dan Ahok ini membuat rakyat jadinya bertanya-tanya, apa gerangan yang bakal terjadi ketika Anies dan Ahok yang selama ini kita perkirakan tidak akan pernah akur, karena memang mereka berdua waktu Pilkada Jakarta 2017 benar-benar dua rival yang perseteruannya di Pilkada itu sengit sekali. Bayangkan sahabat BN, kita mesti ingat pada Pilkada 2017 Jakarta itu, pada putaran pertama Ahok memenangkan Pilkada tersebut. Namun apa yang terjadi? Pada putaran kedua Anies yang memenangkan Pilkada tersebut, sehingga Anies lah yang memimpin Jakarta untuk periode 2017-2022. Tetapi apa yang terjadi sahabat BN? Kemarin ini Anies dan Ahok akrab sekali. Mereka duduk dalam acara itu berdampingan dan sekali-sekali mereka berbisik, dan di antara keduanya sering saling menatap dan saling tersenyum. Pokoknya akrab sekali. Sahabat BN, yang paling menariknya ketika wartawan menanyakan apa tuh yang dibisikkan oleh Anies dan Ahok, cepat-cepat Ahok mengatakan, tunggu saja mainnya, nanti sebulan lagi akan ketahuan. Lu nanyanya apa sih lu? Tadi apa yang diobrolin sampai bisik-bisik? Mesti tanya sama Pak Anies dong. Ini urusan beda. Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Ya ngobrol apa semua lah. Mesra banget kayaknya. Kan kalian juga bikin gak mesra itu. Oke. Bisikin Pak Anies tadi. Apa? Ahok ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya. Bulan depan Bisik. tanggal mainnya. Tunggu. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Nah, nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan Pak Anies. Ya, Pasti ada kejutan. 6 jam lagi, 7 jam Ya. lagi. Apa yang mereka bicarakan berdua, tentu saja ini membuat publik makin penasaran. Apa gerangan, apa rencana yang akan mereka buat berdua? Apa ini? Ini dua tokoh yang fenomenal. Fenomenal sekali. Sahabat BN, telisik punya telisik, sekarang ini beredar isu bahwa di antara keduanya kemungkinan besar sedang menyusun kekuatan untuk Pilpres 2029. Berhembus isu bahwa Anies dan Ahok akan maju berpasangan pada Pilpres 2029. Kalau demikian, ada kemungkinan Anies Ahok akan berebut RI 1, RI 2 dengan Prabowo Gibran pada Pilpres 2029. Ini tentu saja kalau Prabowo dan Gibran akur-akur saja sampai tahun 2029. Sebab banyak juga yang meramalkan
antara Prabowo dan Gibran bisa saja akur. Karena yang namanya Gibran, ya begitulah. Tetapi kemungkinan besar yang tidak akan akur antara Prabowo dengan Jokowi. Contoh, kalau saja nanti terjadi resapel kabinet, Prabowo lantas meresapel orang-orang Jokowi yang ada di kabinetnya. Karena dengan banyaknya orang-orang Jokowi di kabinet Prabowo sekarang, rakyat jadi muak dengan kepimpinan Prabowo ini. Sebab rakyat menilai kalau saja dalam kabinet Prabowo ini banyak orang Jokowi, apalagi orang-orang Jokowi yang tidak pula qualified untuk menduduki jabatannya, rakyat muaknya karena rakyat melihat Prabowo ini selalu berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Kalau demikian, lebih baik tidak didukung saja Prabowo ini. Apalah artinya kita punya presiden kalau presiden kita berada di bawah bayang-bayang mantan presiden. Seharusnya seorang presiden kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat, kiblatnya adalah rakyatnya. Tetapi kalau saja Prabowo tetap berada di bawah bayang-bayang Jokowi, maka rakyat tentu menganggap kiblat Prabowo ini bukannya rakyatnya, tetapi mantan presiden yang namanya Jokowi yang dianggap sebagai gurunya. Tentu saja akan mengecewakan rakyat. Karena itu bisa jadi Prabowo ketika meresapel kabinetnya nanti akan membuang orang-orang Jokowi. Kalau itu yang terjadi, tentu saja Jokowi akan tersinggung kepada Prabowo. Kalau Jokowi tersinggung kepada Prabowo, bukan tidak mungkin mereka akan pisah jalan. Kalau Prabowo dengan Jokowi berseberangan, sudah barang tentu akan merembet kepada anak Jokowi yang namanya Gibran. Yang orang tahu Gibran ini menjadi wapres hanya karena dipaksakan oleh Jokowi saja, bukan karena kemampuannya. Dan orang juga tahu bahwa Prabowo mau menjadikan Gibran ini sebagai wakilnya hanya untuk mengikat Jokowi saja, agar Jokowi tidak mendukung Ganjar pada Pilpres lalu, tetapi tetap berada di dalam timnya. Sebab kalau saja pada Pilpres baru lalu Jokowi tidak mendukung Prabowo, Prabowo tidak akan menang. Tidak akan menang. Kenapa? Karena kemenangan Prabowo Gibran ini dilihat oleh rakyat banyak disebabkan oleh faktor-faktor lain. Contohnya, faktor sumber daya negara, faktor bansos, dan yang lain-lain. Dan semua itu di bawah kendali Jokowi sebagai presiden. Orang pada yakin semua bahwa tidak akan mungkin Prabowo melakukan mobilisasi terhadap kepala desa. Sebab Prabowo tidak pemegang kendali pemerintahan. Jadi kemarin ini, kalaulah Jokowi pada Pilpres kemarin ini mendukung Ganjar, maka yang akan memenangkan Pilpres Ganjar. Ketika Jokowi mendukung penuh Prabowo dan Gibran, maka yang memenangkan Pilpres Prabowo dan Gibran. Jadi kalau saja nanti akur-akur saja Prabowo dengan Jokowi, maka besar kemungkinan
jika Anies Ahok maju berpasangan pada Pilpres 2009 nanti, maka akan terjadi nanti head to head antara Anies Ahok versus Prabowo Gibran. Ini tentu dengan catatan kalau Prabowo tidak mau mempergunakan sumber daya negara untuk memenangkannya. Jadi sahabat BN, kembali kita kepada Anies dan Ahok. Ini sudah jauh sekali kita bicara tentang Prabowo Gibran. Sekarang kita kembali lagi kepada Ahok dan Anies. Memang dunia politik ini sulit diramal, sulit diperkirakan. Siapa kita memperkirakan Ahok dan Anies akan bersatu? Sekali lagi siapa? Jauh sekali. Jauh sekali. Tetapi dalam kenyataannya bersatu. Setidaknya itu yang terlihat oleh publik dalam pertemuan pada acara yang digelar pemerintah Provinsi Jakarta beberapa hari lalu itu. Istana bisa gregetan juga sekarang ini mendengar informasi bersatunya Anies dengan Ahok ini. Dan kita yakin anak Abah dan Ahoker tentu senang sekali kalau nanti memang pada Pilpres 2029 maju Anies Ahok ke gelanggang Pilpres 2029. Sekarang kita tunggu apa yang bakal terjadi, kejutan yang dijanjikan oleh Ahok dan Anies sebulan lagi. Kita tunggu sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.